Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jika kiranya konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan dakwah kami. Silakan subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian Islami berikutnya. Dan tuliskan komentarmu untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dalam dunia pendidikan Islam, khususnya di kalangan pesantren, yaitu feodalisme di lingkungan pesantren, antara adab, kultus, dan krisis keilmuan. Apa itu definisi feodalisme dalam konteks pesantren? Feodalisme dalam definisinya yang umum merujuk pada sistem sosial yang menempatkan kekuasaan dan otoritas pada segelintir individu atau kelompok dalam suatu struktur yang sangat terpusat. Dalam konteks pesantren, feodalisme muncul ketika para kiai atau tokoh agama menjadi pusat otoritas yang tidak dapat diganggu-gugat, bahkan di luar batasan syariah dan ilmu agama yang sahih. Feodalisme di pesantren seringkali ditandai dengan 3 ciri utama. Yang pertama adalah kultus tokoh, keberadaan seseorang kiai atau ustadz yang menjadi pusat segalanya, tidak hanya sebagai pembimbing spiritual, tetapi juga pengambil keputusan tunggal dalam masalah-masalah keagamaan dan sosial. Yang kedua adalah penghormatan yang berlebihan, penghormatan kepada kiai atau ulama yang melewati batas adab sehingga tidak ada ruang bagi kritikan ataupun diskusi. Yang ketiga adalah pembungkaman pemikiran, kritikan terhadap fatwa atau pendapat yang berseberangan dengan pandangan kiai dianggap sebagai bentuk durhaka atau bid'ah. Ayyul ikhwah, lantas pandangan Islam tentang guru dan kiai. Islam sangat menekankan pentingnya adab terhadap guru dan ulama, namun tidak membenarkan penghormatan yang berlebihan hingga mengarah pada kultus individu. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Az-Zarnuji dijelaskan bahwa suhbati ustadzin, bersahabat dengan guru. Namun Az-Zarnuji juga mengingatkan agar kita memilih guru yang tidak hanya berilmu tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan wara' atau berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Guru yang demikian adalah yang mampu membimbing kita kepada kebenaran, bukan yang justru menjerumuskan kita dalam taklid buta. Lantas apa ilmu di dalam perspektif Islam? Islam memandang ilmu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebagai alat untuk membenarkan posisi sosial atau memperkuat kekuasaan individu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa ilmu adalah amanah dan siapapun yang menguasainya, baik kiai maupun santri, haruslah memegangnya dengan penuh tanggung jawab, menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang bisa timbul dari feodalisme. Lantas bagaimana kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan adab terhadap ilmu? Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam besar di dalam sejarah Islam, adalah contoh teladan yang luar biasa dalam mengedepankan kejujuran, integritas, dan kesetiaan pada prinsip-prinsip agama, meskipun dihadapkan dengan tekanan besar dari penguasa atau otoritas yang ada pada masanya. Dalam kisah yang sangat terkenal, ketika Imam Ahmad ditanya tentang masalah yang kontroversial terkait dengan Al-Quran, banyak orang yang berharap ia akan mengalah dan mengubah pendapatnya demi menghindari konflik dengan penguasa. Namun Imam Ahmad bin Hanbal tidak gentar sedikit pun. Dalam situasi yang sangat sulit ini, Imam Ahmad tetap mempertahankan prinsipnya dengan tegas, meskipun harus menghadapi penyiksaan yang sangat berat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau dipenjara dan disiksa karena tidak mau mengikuti pandangan yang bertentangan dengan ajaran yang benar. Hal yang menarik dari kisah Ahmad bin Hanbal adalah
bagaimana ia tetap menghormati para guru dan mengambil ilmu dengan adab yang tinggi, namun tidak membiarkan penghormatan tersebut berubah menjadi kultus ataupun taklid buta. Maka Imam Ahmad tidak ragu untuk menyampaikan sebuah kebenaran, bahkan jika itu harus berseberangan dengan otoritas pada masanya. Lantas kisah Ahmad bin Hanbal ini mengajarkan kita bahwa penghormatan kepada ulama ataupun kiai adalah bagian dari adab dalam menuntut ilmu, tetapi itu tidak boleh menghalangi kita untuk berfikir kritis dan mencari kebenaran sesuai dengan wahyu dan juga sunnah, meskipun harus menghadapi tantangan yang besar. Lantas bagaimana dampak negatif feodalisme dalam pesantren? Yang pertama adalah stagnasi keilmuan. Feodalisme menyebabkan terjadinya monopoli pengetahuan yang tidak memberikan ruang bagi pembaharuan atau pengembangan ilmu. Keadaan ini menghambat santri untuk berpikir kritis dan menumbuhkan rasa ingin tahu mereka dalam mencari kebenaran. Yang kedua adalah krisis kemandirian. Berpikir ketika santri diajarkan untuk tidak pernah membantah kiai, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Padahal Islam mendorong kita untuk selalu mencari kebenaran, tidak terkecuali kepada orang yang kita hormati, termasuk kepada kiai ataupun ulama. Yang ketiga, ketergantungan yang berlebihan. Feodalisme menjadikan seorang santri terlalu bergantung pada fatwa dan keputusan kiai tanpa memperhatikan sumbernya yang benar. Ini berbahaya karena dapat mengarah pada taklid buta, di mana santri hanya mengikuti perintah tanpa pemahaman yang jelas mengenai dalil-dalilnya. Lantas bagaimana solusinya? Yaitu mengembalikan keilmuan yang sehat di lingkungan pesantren. Pendidikan yang membebaskan pesantren harus kembali pada tujuannya sebagai tempat untuk mengembangkan ilmu yang mendalam dan aplikatif, bukan sekadar tempat penyerah dirian pada otoritas tanpa mempertanyakan. Yang kedua adalah mendorong diskusi dan dialog ilmiah, di mana dialog yang terbuka dan saling menghormati antara santri dan kiai sangat penting untuk mencegah munculnya feodalisme, di mana Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berdiskusi dengan cara yang baik dan penuh dengan adab. Yang ketiga, memberikan ruang untuk ijtihad. Santri perlu diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berpikir kritis, tentunya dengan pemahaman yang benar. Ijtihad tidak hanya hak para ulama, tetapi juga hak setiap muslim yang memiliki ilmu yang cukup. Sebagai penutup, ayuhal ikhwah, feodalisme di pesantren adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Pendidikan Islam, khususnya yang berbasis pesantren, haruslah menjadi wadah untuk mengembangkan ilmu yang bebas, terbuka dan bertanggung jawab. Kita harus belajar untuk menghormati tanpa mengagungkan, mencintai tanpa menyembah, dan berilmu tanpa membatasi diri pada satu otoritas tanpa dasar yang jelas. Akhirnya, marilah kita semua berusaha untuk mengembalikan semangat pencarian ilmu yang otentik dan bermanfaat, agar pesantren tetap menjadi tempat lahirnya ulama yang tidak hanya mengajarkan adab, tetapi juga membimbing umat menuju pemahaman yang lebih baik tentang agama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.